saya diamanahkan untuk kembali menyambung tema kajian fiqhul ikhtilaf, yaitu keberagaman dalam keagamaan, menyikapi perbedaan perspektif Islam yang beberapa waktu yang lalu. Kapan terakhir kita, Pak? Iya, ada tanggalnya 9 Mei 2017. Ini bulan apa ya, Pak? Mei, Juni, Juli, Agustus. Sehingga kalau ditanya kajiannya sampai mana kira-kira, Pak? Lupa, udah 3 bulan gitu kan. Kita sudah bahas. Yang terpenting dari kajian ini adalah bagaimana merubah mindset, paradigma di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin itu terjadi juga pada diri kita pada saat kita melihat ada orang lain yang beda tata cara beragamanya dengan kita, lalu kemudian kita tuduh dia bukan sealiran dengan kita. Pada saat ada seseorang melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, terkadang kita menjustis, orang itu aliran mana. Pada saat misalnya kita subuh pakai kunut atau nggak pakai kunut, terlepas pakai kunut atau tidak kunut, nanti akan ada kajiannya. Tetapi jangan sampai gara-gara masalah kunut lalu kita menjustis orang lain itu bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Pada saat kita sholat tarawih, berapa rakaat sholat tarawih kita, Pak? Ada di masjid kita sedang tarawih 11 atau 23. Yang mau 11, mau 23, bukan masalah rakaatnya. Kajian fikihnya bisa dibahas, masing-masing ada dalilnya. Tapi jangan sampai gara-gara perbedaan rakaat tarawih itu lalu kemudian menjadikan kita terpecah belah satu sama lain, sebab kita belum memahami jangan-jangan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kita sudah sampai di catatan saya, ya, mungkin untuk mereview. Bapak masih ingat ini angka berapa? Masih ingat Pak ya? Sampai sini ya. Ya, setelah ini angka 6 apa angka 9. Ya. Ini kunut apa nggak pakai kunut? Ini 11 apa 23. Ini NU apa Muhammadiyah, apa Persis, apa Jamaah Tabligh, apa Hizbut Tahrir, apa Salafi, apa Ikhwanul Muslimin, apa ratusan ormas yang ada di Jakarta. Masalahnya di mana? Ini masalah kita ngelihat angka 6 apa angka 9. Ini angka 6 apa angka 9. Yang bilang 6 yang melihat dari sebelah kiri, yang bilang 9 yang lihat dari sebelah kanan. Kira-kira kalau ribut masalah menentukan 6 apa 9, kelar nggak ini habis subuh ini, Pak? Nggak kelar urusannya. Kenapa? Itu masalah beda. Perbedaan itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana contohnya, Ustaz? Sama. Nanti akan kita berikan satu persatu insya Allah. Dan kemarin kita tegaskan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ya. Masih ingat gambar balong ini, Pak? Ya. Ya, ini masih ingat ya. Yang tempo hari hadir bakalan ingat kita ribut urusan hitung balong aja ribut. Ya, apalagi urusan hitung duit ya. Itu urusan hitung balong ribut. Ya. Ini 3 apa 4? 4 apa 3? Masya Allah, gambarnya sama, kita duduk sama, di waktu yang sama, proyektornya juga sama. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ternyata pada saat kita menghitung banglok itu yang mungkin cuma sederhana cara ngitungnya, tapi ada di antara saudara kita yang beda cara ngitungnya. Ini cara ngitung terawih 11 atau 23. Ini cara ngitung bayar zakat itu pakai duit apa pakai beras. Ini cara ngitung azan Jumat itu sekali atau 2 kali. Ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang nanti akan kita sebutkan apa sebabnya para ulama itu berbeda pendapat. Yang terpenting sebelum itu kita masuk ke dalam kajiannya, paradigma yang ada di kepala ini harus kita bongkar bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa.
Kalau ada orang NU yang punya saudara orang Muhammadiyah, tidak apa-apa. Kalau ada orang Muhammadiyah yang punya seorang saudara orang Persis, tidak apa-apa. Ada orang Persis punya saudara jamaah tabligh, tidak apa-apa. Itu semua saudara kita seiman, seakidah, yang mudah-mudahan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kontribusi kita kepada Islam dan apa yang kita persembahkan untuk agama ini, itulah poin penting yang nanti akan Allah berikan pahalanya di akhirat, sehingga kita dapat dikumpulkan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan karena itu jangan melihat Islam itu secara parsial, setengah-setengah. Islam itu nggak setengah-setengah. Jangan baru baca Islam setengah kita sudah menyalahkan orang lain yang mungkin ilmunya lebih pandai dari kita. Jangan baru sekali dua kali menghadiri majelis-majelis taklim kita sudah menyalahkan orang lain yang mungkin menghadiri majelis taklimnya sudah 10-20 kali. Jangan kita baru datang kepada seorang, dua orang guru, bertanya kepada mereka lalu menyalahkan kepada saudara kita yang mungkin belasan gurunya. Jangan gara-gara keterbatasan ilmu pengetahuan terhadap agama kita lalu menyalahkan orang lain yang praktek amal ibadahnya berbeda dengan kita, yang jangan-jangan kita belum lakukan karena kita belum tahu. Ini yang saya ilustrasikan dengan gambar yang ada di sini. Orang kalau belajar Islamnya parsial, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kayak orang buta disuruh megang gajah, sebelumnya dia belum pernah melihat gajah. Belum tahu Islam, baru belajar Islam, dia buta sama Islam, baru tahu buntutnya. Apa kata dia? Islam itu buntutnya panjang. Ntar yang ketemu dia sama orang lain yang juga belum belajar Islam, baru belajar Islam, tapi dia baru melihat Islam itu dari kuping gajahnya, dia pegang itu gajah kupingnya lebar. Yang satu bilang gajah kupingnya lebar, yang satu bilang buntutnya panjang, yang satu bilang bukan buntutnya yang panjang, belalainya yang panjang. Yang satu bilang nggak ada yang panjang, besar itu kakinya. Yang satu bilang masing-masing ribut. Kenapa dia ribut? Karena dia melihat gajahnya secara parsial, belajar Islamnya secara parsial. Yang dia tahu itu baru sebagian yang dia tahu. Dia belum mengetahui semuanya, sehingga tidak boleh belajar Islam itu setengah-setengah, merasa paling ahli surga, merasa paling ahlu sunnah wal jamaah, merasa yang lain itu salah, yang lain itu keliru, yang lain itu sesat, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Yang masuk surga siapa? Cuma dia dan golongannya saja. Na'udzubillah, subhanallah. Padahal surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, yang diperintahkan untuk orang yang bertakwa masuk surga, luasnya selangit sebumi, luasnya arduhas samawati wal ard, amat sangat luas surga itu. Kalau sekedar cuman mengkapling-kapling ormas-ormas tertentu masuk surga, aliran-aliran tertentu masuk surga, kita batasi orang masuk surga. Padahal Allah bilang ummati yadkhulunal jannah, semua umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga. Kullu ummati, kata Nabi Muhammad ini Pak, setiap umat Nabi Muhammad masuk surga. Siapa umat Nabi Muhammad? Yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau Jamaah Tabligh, mau Hizbut Tahrir, mau Ikhwanul Muslimin, mau siapapun, kalau dia umatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti kita semua akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa ini Pak? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya ini sebenarnya paradigma ini yang perlu diluruskan. Kalau ada orang lain yang beda dari kita, ini jangan-jangan orang lain itu mengetahui sesuatu yang kita belum tahu. Makanya perbanyaklah ilmu.
Biar apa? Biar kita bisa paham. Oh, wajar kalau si fulan bilang itu kupingnya lebar kayaknya, dia udah pegang kupingnya. Wajar si fulan pegang buntutnya panjang, dia udah pegang buntutnya. Wajar kita memaklumi saudara kita yang beda praktek amal ibadahnya, karena ilmu kita semakin hari semakin luas. Orang yang ilmunya luas itu akan lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Nanti akan kita sebutkan betapa bijaksananya para ulama-ulama kita, ulama yang sudah hatam puluhan kitab, ulama yang sudah berguru dengan puluhan guru, tapi mereka beda. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan mereka terpecah belah, perbedaan itu tidak menjadikan mereka bermusuh-musuhan satu sama lainnya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh yang luar biasa, insya Allah. Yang penting cara agamanya dulu, Pak. Cara belajar agamanya itu jangan setengah-setengah. Apalagi kalau belajar Islamnya itu keliru. Ya, mohon maaf. Tadi setengah-setengah benar nggak itu? Benar, cuma baru sebagian. Idealnya belajarnya semua komprehensif, integral. Tapi kalau belajar yang setengah-setengah itu keliru, apalagi kalau belajar Islamnya ini keliru. Ya, ini saya mau kasih contoh, Pak. Banyak orang belajar Islam ini keliru. Orang kalau belajar Islamnya keliru, ini kayak Udin, Pak. Udin, tahu Udin, Pak? Udin, ya mohon maaf kalau ada yang namanya sama gitu ya. Ini kayak Udin, ya, maksudnya bukan dia, bukan. Itu Udin sekolah SD, ada pertanyaan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan dengan tepat. Jelas Pak ya? Jawab pertanyaan ini dengan benar dan tepat. Ada pertanyaan, di mana letak ibu kota Hong Kong? Kata si Udin, dia jawab benar. Kenapa? Nah, soalnya nyuruhnya jawabnya benar atau tepat. Ya, pilihannya cuma dua, kalau nggak benar, kalau nggak tepat. Siapa orang yang pertama kali ke bulan? Kata Udin, tepat. Ya padahal apa? Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan tepat. Apa yang keliru? Yang keliru ini karena dia tidak memahami soalnya, apa yang dia inginkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Apa korelasinya dengan orang yang belajar Islam? Orang banyak belajar Islam ini keliru. Baca Islamnya kebalik. Islam dituduh terorisme. Padahal mana ayat yang mengajarkan Islam itu teroris? Islam itu radikal. Mana ayatnya, hadisnya, contohnya? Islam itu intoleransi. Mana? Padahal Rasulullah menggambarkan Islam itu rahmatan lil alamin. Padahal Islam itu bisa tersebar ke seluruh dunia, termasuk wilayah Indonesia yang dulu kita bapak moyang itu menyembah berhala, menyembah animisme, dinamisme, bisa masuk ke Indonesia dengan cara yang damai. Tapi Islam itu dituduhkan seperti itu karena banyak orang Islam yang belajarnya keliru. Ya, ini saya pengen kasih contoh, Pak. Ada orang Islam belajarnya keliru. Contoh sekarang surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, saya terjemahkan, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Ya, saya ulangi, Pak. Punya ayatnya di mana, Pak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Jadi proses menyembah Tuhan itu adalah proses agar kita sampai menuju kepada sebuah keyakinan. Jadi sebuah keyakinan itu adalah tujuan dari upaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sembahyang, kita puasa, kita sedekah, itu ibadah. Dalam rangka apa? Hatta ya'tiyakal yakin, agar kita sampai menuju keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bakalan ketemu orang-orang liberal yang belajar Islamnya kagak jelas gurunya siapa dan seterusnya, dia akan bilang bahwa
sholat itu nggak wajib lagi kalau orang itu sudah yakin. Sholat itu tidak wajib lagi kalau sudah sampai kepada tujuan. Puasa itu tidak wajib lagi kalau orang itu sudah sampai kepada tujuan. Sebab tujuan utama dalam ibadah itu adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah tujuan, ibadah itu adalah prosesnya. Orang kalau yang belum sampai tujuan, silakan lakukan prosesnya. Tapi kalau sudah sampai tujuan, apa perlu lagi prosesnya? Bapak makan, biar apa? Biar kenyang. Kalau udah kenyang, apa perlu makan? Enggak perlu makan. Orang tujuan makan, biar kenyang. Ibadah, biar yakin. Kalau udah yakin, enggak perlu ibadah. Kalau udah yakin, enggak perlu sembahyang. Makanya dia enggak sembahyang lagi. Kenapa? Gua udah yakin. Dan situ mau sembahyang aja. Kenapa? Situ belum yakin, enggak apa-apa. Tapi kami sudah yakin, tidak perlu lagi ibadah. Mana dalilnya? Waktu terbakar hatta ya'tiyakal. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah dari pemahaman Islam yang seperti itu. Belajar Islam parsial saja keliru, apalagi belajar Islam keliru, sudah pasti salah. Banyak orang belajar Islam pada hari ini keliru jalan. Dia bilang Nabi Muhammad lah kagak masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lah kalau nabinya nggak dijamin masuk surga, ada yang megang kunci surga, iya. Dia bilang itu orang-orang yang jenggotan itu orang goblok. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bukan bahasa saya, Pak. Mohon maaf, itu sudah ngomongnya goblok. Enggak, saya cuma ngutip ada orang belajar Islamnya begitu. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Kenapa? Sebab pertumbuhan otaknya tertarik sama jenggotnya. Alhamdulillah sebenarnya. Kenapa? Padahal Rasulullah orang yang jenggotan. Padahal Rasulullah memerintahkan kita jenggotan. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Ghazali itu jenggotan. Para pejuang-pejuang Islam, wali-wali jenggotan. Ulama-ulama kita banyak yang jenggot, urusan jenggot kok malah dikatain ada korelasinya dengan kegoblokan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Ini belajar Islamnya salah. Liberal, belum lagi yang pluralisme. Ya Pak ya, yang kata semua agama itu sama. Semua agama itu punya hak masuk surga. Islam tidak boleh kalian monopoli Tuhan. Tuhan itu milik semua agama. Semua agama sama. Semua agama punya hak untuk masuk surga. Ya, kalau semua agama sama, Pak, kita udah pindah aja agama rame-rame. Kenapa? Itu sembahyang sehari 5 kali. Kalau tetangga sebelah sembahyangnya cuma seminggu sekali. Lah sama-sama masuk surga. Enakan yang mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini keliru. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Ibadallah, ini sebenarnya ada cuplikan video Pak Ustaz. Durasinya 5 menit, cuma karena waktunya terbatas, setel. Ini durasi tentang fenomena Pak, realita. Jadi saya bicara begini bukan berarti Ustaz ngada-ngada. Ustaz emang ada orang yang Islam? Oh enggak. Ini kejadian nyata yang mungkin Bapak pernah dengar, mungkin Bapak pernah baca, pernah melihat cuplikan video ini. Ada di mana kampus Islam yang mana mahasiswanya yang belajar Islam justru semakin dia belajar Islam semakin ngaco ngomongnya. Semakin dia belajar Islam, semakin gak sembahyang. Kenapa? Gak wajib, dia udah yakin. Semakin dia belajar Islam, semakin menganggap Islam itu hanyalah sebagian kecil dari agama-agama yang semua agama itu punya hak untuk masuk surga. Yang dengan itu orang semakin sesat, semakin jauh, padahal dia mempelajari ajaran agama Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, kalau memang diperkenankan, saya akan setel 5 menit. Ya ini bukan ingin dalam rangka memfitnah, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan kredibilitas institusi, bukan. Ini hanya ingin kita berkaca umat Islam bagaimana perlu kita belajar agama secara baik, perlu belajar agama dengan etimologi
dengan apa-apa yang dijalankan oleh para ulama-ulama, sehingga mereka itu memahami agama secara sempurna sebagaimana yang dipahami oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, akan kita setelkan videonya. Kita ambil file aslinya saja. Ini kejadiannya di UIN Bandung, Pak. Ya. Mohon maaf, saya tidak bawa speaker. Ya, yang penting bukan tulisannya, tapi ada tulisannya. Tidak apa-apa, Bapak perhatikan. Ada teksnya. Di Bandung kejadiannya. Ini anak-anak kita, adik-adik kita, putra-putri Indonesia yang belajar agama, tapi belajar agamanya keliru. Islam liberal, otaknya sudah diracuni filsafat sesat orientalis, nggak ngerti Islam, baca Islam. Ya, itu teksnya, suaranya ya. Sedang menunggu adegan klimaksnya nanti. Ya, ini filenya sudah di-upload di YouTube, Pak ya. Nanti Bapak bisa menyaksikan sendiri, bisa mendengar sendiri kalau suaranya ini tidak jelas. Baik, akan kita percepat karena suaranya tidak jelas. Tidak mengklaim Islam itu agama yang paling benar, padahal Allah berfirman innad dina indallahil Islam. Baik, saya bercepat sampai nanti di penghujungnya. Apa yang dia katakan oleh orang-orang liberal yang belajar Islamnya itu keliru? Model takbirnya bukan lagi Allahu Akbar, tapi anjingmu akbar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu adanya di mana, Pak? Di kampus-kampus di mana orang belajar Islam, cuma belajar Islamnya keliru. Sampai takbirnya saja bukan lagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi anjingku akbar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak boleh belajar Islam seperti itu, dan itu ini adalah kesesatan yang nyata. Kalau dalam fikihnya itu sudah dihukum murtad, hukum murtad itu sudah keluar dari agama Islam, sebab dia sudah mengacaukan apa yang harusnya diyakini
sebagai sesuatu keyakinan yang tidak boleh dipungkiri oleh orang-orang yang lain. Baik, ibadah Allah, waktu kita 10 menit lagi. Sebelum kita masuk, ada sesi pertanyaan, Ustaz? Baik. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ini ada satu gambar yang mungkin bisa Bapak perhatikan. Kalau belajar Islam model seperti itu keliru, ada juga sebagian saudara kita yang belajar Islamnya model yang lain tapi juga keliru. Ada orang kan yang bilang, kita ini ngapain sih bermazhab-mazhab? Kita ini ngapain kok ada aliran-aliran? Kita itu ngapain kok berbeda-beda pendapat? Kenapa kita nggak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Apa yang dikatakan Rasul itu yang kita ikut, sehingga kita nggak perlu pakai mazhab-mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada Abdul Maliki dan seterusnya. Kenapa kita harus seperti itu? Ya ini juga merupakan pernyataan, statement yang salah kaprah. Pada saat orang memahami, mengajak back to Quran and Sunnah, itu artinya bukan berarti seseorang itu anti mazhab. Sebab siapa di antara kita yang dengar langsung perkataan Rasulullah SAW? Siapa di antara kita yang paham langsung dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW? Sementara zaman kita hari ini itu adalah zaman yang ratusan tahun yang lalu ke belakang. Tidak mungkin kita bisa mendengar sabda Nabi kecuali dibawa oleh para ulama-ulama, yaitu para sahabat yang mendengarkan langsung sabda Nabi Muhammad SAW. Yang mereka itu membawa ajaran agama itu kepada orang setelahnya, murid-murid beliau. Murid-muridnya disampaikan ke murid-muridnya, muridnya disampaikan ke murid-muridnya, sampai kita pada hari ini, sehingga kita belajar agama ini nyambung syaratnya. Belajar sama guru, gurunya belajar sama guru lagi, gurunya itu sampai kepada imam mazhab yang merupakan penyambung lidah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau ada orang yang belajar Islamnya tidak mau ikut-ikutan mazhab, sementara imam mazhab itu adalah orang yang generasinya paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, akan ada mata rantai yang terputus antara kita Nabi kita Muhammad SAW dengan apa yang kita yakini pada hari ini. Makanya metodologi ideal dalam mempelajari Islam, kita harus merapat ke majelis taklim, mendengarkan ilmu petuah penjelasan para ulama-ulama, kita ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jangan dengan belajar hanya menelan mentah-mentah Al-Quran terjemah, nanti akan terjebak waktu terobat hatta ya'tiyakal yakin. Sementara kita nggak pakai paham bahasa Arab, Al-Quran itu berbahasa Arab, sementara kita nggak mengerti bahasa Arab itu amat sangat kompleks bahasanya yang tidak bisa dimaknai secara mandiri kalau orang-orang yang tidak memenuhi kriteria dan seterusnya dalam rangka menafsirkan Al-Quran, dan itu bukan kapasitas kita, sehingga banyak, mohon maaf, orang itu tersesat gara-gara belajar agamanya secara otodidak. Belajar agamanya itu berguru, bukan sama guru. Dia belajar sama Ustadz Google, dia belajar sama majelis taklim WhatsApp, dia belajar dengan orang-orang teknologi yang bermata pisau dua, yang mungkin itu benar, yang mungkin itu juga sesat. Sebagaimana situs-situs internet itu juga termasuk banyak orang-orang yang ingin sengaja mengacau pemahaman agama secara benar, dibikin situs-situs tandingan. Orang Syiah buat situs tandingan, nanti akan kita sebutkan, dan itu amat sangat menyesatkan ibadah Allah kalau kasihan dan tidak memahami apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, kalau waktunya 5 menit lagi, kita lempar dulu sesi tanya jawab, atau ada yang didiskusikan terkait